Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 24 Februari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Titus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan kami berterima kasih ketika hari ini kami ada dan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, melakukan pelayanan kami. Kami boleh kembali dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memahami apa yang harus kami lakukan berdasarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Mari Tuhan memberkati kami supaya firman ini tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Titus 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 di bawah perikop pesan-pesan penutup. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah aku kirim Artemas atau Titikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli hukum itu, Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan apapun, dan biarlah orang-orang itu juga belajar melakukan pekerjaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali ketika hari ini di hari Senin, walaupun masing-masing kita dengan keadaan kita, ada yang sedang bekerja, ada yang mempersiapkan diri untuk bekerja, ada yang di rumah, ada yang dalam keadaan sakit, ataupun ada dalam keadaan sukacita lainnya. Puji Tuhan, ketika hari ini kita kembali dengarkan firman Tuhan. Tema yang membimbing kita untuk sama-sama kita dituntun adalah Duta Kristus. Semua kita adalah duta Kristus. Kita semua adalah utusan Allah
untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Itu adalah tugas pengutusan yang harus dikerjakan oleh semua kita. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita tidak lagi melihat siapa diri kita, bagaimana status kita di dalam dunia ini. Baiklah kita meninggalkan hal-hal seperti itu, tentang siapa kita dan apa status kita. Karena ketika kita di hadapan Allah, kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah hamba yang diutus untuk bagaimana melakukan tugas pengabaran Injil. Kita belajar dari Paulus. Ia mengerjakan apa yang menjadi tugas pengutusan dari Allah kepadanya. Dan dia diutus supaya orang-orang mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi dia sadar bahwa di dalam perjalanan kehidupan pelayanan pengutusan yang diberikan kepadanya, ia tahu tidak selamanya ia ada. Ia tahu bahwa tidak selamanya kepercayaan yang Allah berikan itu terus dilakukan oleh dia sendiri dan selamanya. Tetapi harus ada estafet dan semuanya berhak untuk menjadi duta Kristus. Dalam hal ini adalah Titus. Ia tahu ini tugas yang kemudian harus ia terima. Di dalam bagian-bagian tugas, ia mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di Pulau Kreta. Bagaimana supaya mereka harus hidup menurut apa yang Kristus mau. Karena ketika ada di dalam pelayanan, tidak semuanya benar-benar mudah dilakukan. Karena ada banyak orang yang tidak percaya. Karena ada banyak orang yang mungkin tidak tahu apa itu kasih karunia Allah. Sehingga tugas pengutusan itu harus dilakukan oleh Titus, supaya kasih karunia Allah itu terus ada dan diberitakan. Titus pun sebagai duta Kristus, ia harus belajar dari Kristus itu sendiri. Ia harus belajar bagaimana merendahkan diri, bagaimana datang dengan hati yang rendah dan terbuka kepada Allah. Bukan tentang apa yang dunia ini mau, tetapi bagaimana menjadi seorang hamba yang taat. Karena menjadi seorang hamba itu adalah tugas yang juga menjadi contoh bagi orang lain. Itu kenapa disebut sebagai duta. Bapak, mama, saudara-saudariku, di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kita semua adalah duta Kristus. Sehingga marilah mengerjakan tugas kita, mengerjakan bagian kita masing-masing, di mana saja kita berada. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah orang melihat kita sebagai duta Kristus, bukan duta dosa, bukan duta kebohongan, bukan duta orang yang tidak pernah melakukan hal-hal baik. Tetapi Roh Kudus mau menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih.
Terima kasih untuk kasih sayang-Mu ketika hari ini kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari memberkati kehidupan kami ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.